Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part 147. Di part sebelumnya, Sekte Moche benar-benar dibersihkan oleh Xie Yue dan dia membasmi para pemberontak yang dulu menurunkan dirinya. Hanya beberapa saja orang yang pada akhirnya bisa melarikan diri dari Sekte Moche. Dan apa yang akan terjadi pada mereka? Mari kita cari tahu di part 148. Dan kita juga akan melihat kekuatan sesungguhnya dari keluarga Luo yang sudah dibesarkan oleh Zhou Fan dari nol. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 789 sampai dengan 792. Oh iya, untuk yang selalu tanya, part ini bab berapa ya Min di setiap videonya? Sebenarnya Ane selalu kasih intro kok. Jadi ada babnya dan semoga bisa menjawab gitu ya. Oke, mari kita lanjut ke dalam videonya. Kini Yangsa dan 3 orang lainnya pergi menuju ke perbatasan dari Sekte Moche untuk melarikan diri. Namun di tengah jalan, sebuah suara menghentikan mereka. "Kakek!" teriak seorang gadis yang kemudian segera berlari ke arahnya. "Lian Er, syukurlah kamu juga berhasil melarikan diri," kata Bai Lian sambil menitihkan air mata. "Hei Bai Jifu, syukurlah kalau kamu juga berhasil melarikan diri. Sebelumnya aku bertemu dengan anak-anak ini saat aku juga melarikan diri," kata Qi Jifu yang ternyata kini juga ada di sana. Jadi sebelum pertemuan mereka ini, Qi Jifu sudah sempat bertemu dengan rombongan anak-anak kecil ini. Sekarang mereka semua telah berkumpul dan selanjutnya mereka pun menceritakan pengalaman yang mereka alami. "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Tetua Batu telah merencanakan semua ini sejak lama. Padahal kita sudah mengajukan diri untuk merawat Sekte Moche pada Master Zuo. Tapi ternyata kita justru sampai kecolongan akan suatu hal yang besar seperti ini. Sekte telah ambil dan kita benar-benar ceroboh," kata Qi Jifu dengan wajah muram. Bai Jifu pun kini tampak mengerutkan keningnya dan dia berkata, "Sekarang Tetua Agung dan Master Zuo kemungkinan besar telah terbunuh. Selain itu, yang berhasil melarikan diri juga tidak banyak, bahkan tidak sampai 50 orang. Jika seperti ini, cepat atau lambat kita juga akan berakhir. Sekarang, aku juga tidak tahu kemana lagi kita harus pergi." Yinsa pun menambahkan, "Sekarang kita adalah buronan, dan selama kita berada di dalam wilayah Shizhou, kita tidak akan pernah aman. Mungkin satu-satunya jalan yang bisa kita ambil adalah lari dan keluar dari Shizhou. Kita mungkin harus mencari suatu tempat yang aman." Mendengar itu, tetua pertama menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Apa kita benar-benar harus meninggalkan Shizhou? Lagi pula, itu tidak akan mudah. Wilayah ini memiliki luas hingga jutaan mil, dan kita juga berada di dalam wilayah 3 sekte pelindung kekaisaran. Jika kita memang ingin melarikan diri, satu-satunya jalan yang terdekat adalah melalui kekaisaran, dan kemudian keluar melalui wilayah dari kerajaan Inurong. Tapi tetap saja itu bukanlah suatu hal yang mudah." "Tunggu, kekaisaran?" Tiba-tiba mata UR berbinar dan dia berkata, "Bukankah kekaisaran merupakan rumah bagi guru? Sebelumnya keluarga Luo bahkan bertarung bersama dengan kita untuk menaklukkan Sekte Suantian. Jadi mengapa kita tidak pergi saja ke sana kali ini? Aku yakin mereka pasti akan membantu kita." Mereka semua kini tampak berpikir untuk beberapa saat. Lalu tetua pertama kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, saat ini Master Zuo sudah tidak ada lagi di sana, dan juga kekuatan mereka tidaklah besar. Jika kita pergi ke sana pun mereka pasti akan menolak kita, atau bahkan yang terburuk, kita mungkin akan ditangkap dan diserahkan langsung pada Xie Yue. Lagi pula, mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Jadi itu adalah pilihan yang sangat wajar." "Tidak, aku sudah mengenal patriark mereka.
Dia adalah orang yang sangat setia dan baik. Dia tidak akan mungkin melakukan itu, sanggah YWR. Tapi tetua pertama kemudian berkata, anak kecil, kamu belum tahu betapa luasnya dunia. Memiliki ekspektasi itu adalah hal yang wajar. Tapi kita juga harus melihat realita. Pada akhirnya mereka hanya akan bersandiwara. Apalagi Master Zuo berasal dari jalan iblis. Jika perhitungan orang tua ini benar, kemungkinan mereka hanya peduli pada keluarga mereka sendiri dan bukan orang luar seperti kita. Jadi, jika kita pergi ke sana pun sama saja kita menyerahkan diri. Meskipun ada kemungkinan sebaliknya, tapi resiko itu terlalu besar untuk kita tanggung sekarang. Orang lain yang mendengarkan itu pun segera mengangguk. Mereka bisa memahami pemikiran yang realistis dari tetua pertama. Tapi YWR kini tampak cemberut dan dia tahu kalau Yunhai bukanlah orang seperti itu. Dia yakin bahwa Yunhai pasti akan melindunginya. Selain YWR ada juga Bai Jifu yang kini masih tampak berpikir dengan matang-matang. Memang pada dasarnya dia tidaklah menyanggah perkataan dari tetua pertama, tapi dia memiliki pemikiran lain saat ini. Kemudian Bai Jifu pun berkata, mungkin kita memang harus mencoba untuk pergi ke sana. Yang lainnya pun terkejut dengan pernyataan ini. Bahkan Qi Jifu yang selalu bersama dengan Bai Jifu pun kini meragukan apa yang dia dengar. Bai Jifu, kekaisaran adalah tempat yang sangat berbahaya untuk kita saat ini. Apa kau yakin ini adalah keputusan yang tepat? Justru karena tempat itu sangatlah berbahaya, maka tempat itu juga akan menjadi tempat paling aman bagi kita. Pikirkan saja, apa mungkin mereka berpikir kalau kita akan bersembunyi di bawah hidung mereka? Mendengar apa yang Bai Jifu katakan, semua orang kini menjadi cerah dan mereka pun mengangguk bersamaan. Lalu tanpa Fafifu, mereka langsung bergegas menuju kekaisaran. Kini waktu terus berjalan dan tidak terasa sudah 3 bulan terlalui. Selama 3 bulan ini mereka sudah berpencar dan meninggalkan jejak palsu untuk mengelabui para pengejar. Sampai akhirnya mereka bertemu di satu titik yang sudah mereka janjikan. Tempat itu tidak jauh dari kekaisaran. Sekarang apa semuanya sudah berkumpul? Tanya Bai Jifu yang baru saja datang ke tempat perjanjian itu. Semua orang segera mengangguk dan berkata, semua sudah datang. Kita akan pergi bersama, entah apapun yang akan terjadi nanti. Kita akan melalui ini bersama bahkan jika kita harus pergi ke neraka. Baiklah kalau begitu sekarang sudah waktunya untuk kita pergi, kata Bai Jifu yang kemudian memimpin semua orang untuk pergi menuju kekaisaran. Tapi sebelum mereka melangkah jauh, tiba-tiba sebuah suara tawa menggema di langit. Rupanya sekelompok tikus akhirnya menunjukkan dirinya. Kalian telah membuat masalah dengan sekte Swantianku, dan sekarang apa kalian pikir kalian bisa pergi hidup-hidup? Jangan pernah bermimpi di siang bolong. Segera ratusan orang keluar dari persembunyiannya dan mereka semua menghadang Bai Jifu serta rombongannya. Kini di sana telah berkumpul puluhan ahli dari 3 sekte pelindung. Jumlah mereka kurang lebih ada 100 orang. Sial, rupanya kita kalah dalam taruhan ini. Selain itu mereka juga didukung oleh para ahli dari sekte Tianxing. Sial, ini benar-benar kacau, kata Bai Jifu dengan wajah muram. Hei Bai Jifu, sepertinya kamu lupa bahwa orang yang berada di belakang kami adalah tetua batu. Dia bisa menebak dengan mudah kemana kalian akan melangkah. Lucu sekali. Kalian pasti berpikir bahwa bersembunyi di bawah hidung kami adalah pilihan yang tepat. Sayang sekali, kami sudah tahu kemana kalian akan pergi. Jadi kami tidak perlu membuang tenaga kami dan hanya menunggu kalian untuk datang ke tempat ini, kata salah seorang tetua dari sekte Moche. Mata Bai Jifu kini memadat. Dia bahkan melupakan fakta ini. Dia masih tetap terdiam dan nampak tidak percaya. Lalu Qi Jifu segera menegurnya. Bai Jifu,
Rencana kita sudah gagal. Sekarang kita hanya bisa lari atau bertarung dengan mereka habis-habisan. Apa kalian bodoh? Bertarung dengan kami? Apa kalian pikir kalian memiliki cukup kemampuan untuk melakukan itu? Jumlah kalian saja bahkan tidak sampai setengah dari jumlah kami. Jadi sekarang lebih baik kalian menyerah dan terima saja kematian kalian, teriak salah satu tetua. Tangan Bai Jifu kini mengepal dengan erat. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Bahkan jika mereka melarikan diri pun, mereka juga tidak akan selamat. Jadi haruskah mereka setidaknya memberikan perlawanan terakhir? Di tengah keraguan-raguan dari Bai Jifu, tiba-tiba sebuah suara masuk ke telinga mereka semua. Kalian orang-orang bodoh. Saat kalian memutuskan untuk mengejar mereka ke tempat ini, maka itu adalah akhir dari kalian semua. Mereka memilih jalan yang benar untuk datang ke tempat kami. Siapa itu? Teriak salah seorang tetua dari 3 sekte pelindung, yang mana kemudian mereka semua menoleh ke belakang dengan wajah terkejut. Siapa? Kami hanyalah tuan rumah yang ingin menyambut tamu kami. Siapapun yang ingin menghalangi tamu kami datang, maka harus mendapatkan pelajaran, kata tetua Li yang kini ditemani oleh puluhan ahli yang sudah berada di atas tahap 5 ranah virtual. Tetua Li, teriak UWR dengan mata penuh kegembiraan. Oh, halo Nona. Maafkan keterlambatan kami untuk menyambut Anda. Sekarang serahkan saja sisanya pada kami, kata tetua Li sambil tersenyum ringan. Melihat ini, Bai Jifu dan tetua pertama tampak tidak percaya. Tapi kini mereka benar-benar bersyukur bahwa ternyata sekutu satu hari telah menjadi rekan sehidup semati. Ini sungguh sudah seperti sebuah pertolongan dari dewa. Sekarang Bai Jifu kembali mendapatkan rasa percaya dirinya, dan dia kemudian kembali tanpa ragu-ragu mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Dalam sekejap posisi telah berbalik. Para ahli dari 3 sekte pelindung kini berada di posisi sandwich, dan mereka benar-benar mendapatkan happy birthday dari tetua Li. Para tetua dari ketiga sekte pelindung kini menjadi panik. Salah satu dari mereka kemudian berseru, "Hei, siapa kalian? Dari sekte mana kalian berasal? Kami adalah pelindung dari kekaisaran dan kalian tidak seharusnya ikut campur dalam urusan ini." Sekte matamu. Orang tua ini tidak pernah peduli dengan sekte pelindung. Sejak awal kami telah berjuang sendiri tanpa ada campur tangan dari sekte manapun, bahkan sampai kami berdiri seperti sekarang. Jadi karena kalian telah berani mengacau di tempat kami dan mengganggu tamu kami, maka kalian harus mendapatkan hukuman yang setimpal, kata tetua Li dengan raut wajah masam. Dalam sekejap tetua Li menghilang dan dengan satu pukulan dia menghantam salah seorang tetua yang memimpin pasukan musuh. Ledakan pun terjadi dan hanya dalam satu gerakan tetua itu terlempar ke belakang dan dipaksa memuntahkan darah dari mulutnya. Selain tetua Li, 4 tetua kebanggaan dari keluarga Luo pun bergerak dan menghantam para ahli dan semuanya bernasib sama. Dan setelah itu, pesta baku hantam pun terjadi di sana. Tetua Li benar-benar mengamuk kali ini. Dari kejauhan, 2 sosok tampak mengamati semua pertarungan ini. Mereka tidak lain adalah Kapten Tim Bayangan Lei Yunting dan juga komandan pasukan dari keluarga Luo, Yao Ming. Lei Yunting ini tampak mengangguk dan dia berkata, "Semua benar-benar sesuai dengan prediksimu. Kita bisa mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah." Itu adalah sesuatu hal yang sederhana, kata Yao Ming yang kemudian berbalik dan meninggalkan tempat itu. Lei Yunting pun kemudian tertawa dan mengikutinya dari belakang. Kini di sisi lain, di aula utama dari keluarga Luo, Yunhai kini tampak sedang minum secangkir teh dengan santai. Lalu Tuan Leng datang dan memberikan salam. Tampaknya patriark terlihat begitu santai hari ini, seolah-olah tidak ada badai di luar sana.
Yunhai tersenyum dan dia melihat Tuan Leng. Bukankah itu adalah hal yang wajar? Lagi pula selama Anda yang bertanggung jawab dalam urusan strategi, memangnya apa yang perlu aku khawatirkan? Patriark, Anda terlalu memuji. Tapi saya ucapkan terima kasih banyak untuk kepercayaan Anda itu, kata Tuan Leng sambil tersenyum. Ya memang, semenjak kepergian dari Zhou Fan, Yunhai selalu berhubungan dengan Tuan Leng dan juga 2 orang lainnya untuk mengurus semua keperluan keluarga Luo. Jadi selama itu juga, rasa percaya di antara mereka pun tumbuh begitu dalam. Karena itu Yunhai tidak pernah merasa enggan untuk menyerahkan semua urusan keluarga kepada mereka. Dan beberapa saat kemudian, seorang laki-laki datang dan memberi laporan. Patriark, kami telah menemukan mereka. Oh, bagus, maka lekas bawa mereka kemari, kata Yunhai dengan wajah riang. Setelah itu pintu aula terbuka dan rombongan yang dipimpin oleh Bai Jifu akhirnya masuk ke dalam aula keluarga Luo. Mereka langsung memberi hormat dan kemudian Bai Jifu berkata, saya ucapkan terima kasih untuk patriark keluarga Luo yang sudah berkenan untuk melindungi kami semua. Bai Jifu, tolong jangan terlalu formal, kata Yunhai sambil memberi isyarat supaya mereka mengangkat kepala. Yunhai kemudian menatap mereka semua dan berkata, sejak awal keluarga Luo kami dibesarkan oleh Kak Zhou Fan. Dia adalah kakakku, dan siapapun yang dekat dengannya, maka mereka sudah seperti keluarga kami sendiri. Jadi wajar jika kalian dalam masalah, maka kami pun akan menolong. Lagi pula kita juga pernah berjuang bersama, jadi jangan terlalu sungkan, kata Yunhai yang kemudian tertawa. Mendengar semua ini, mereka yang sebelumnya sempat meragukan Yunhai kini tampak malu dan menyesali semua yang mereka lakukan. Tapi tetua Bai kini menunduk lagi dan meminta maaf. Patriark Luo, kami benar-benar telah bersalah pada Anda. Sekarang karena kami datang ke tempat ini, keluarga Luo menjadi terlibat dalam urusan dari 3 sekte pelindung. Hei Paman Bai, sejak kamu memiliki hubungan dengan Kak Zhou Fan, kamu juga adalah keluarga kami. Dan dalam aturan keluargaku, aku tidak akan membiarkan siapapun untuk menyentuh keluargaku. Artinya sejak kalian terlibat dalam masalah ini, maka kami pun sudah terlibat dalam masalah yang sama, kata Yunhai dengan wajah serius. Melihat keseriusan dari Yunhai, mereka semua tampak kagum. Meski usia Yunhai saat ini masih sangat muda, tapi dia benar-benar memiliki kualitas dari seorang patriark yang sesungguhnya. Belum lagi dengan semua sikap mereka. Kini semua orang bisa paham kenapa Zhou Fan itu lebih suka melepaskan posisi Master Sekte Moche dan memilih untuk kembali ke keluarga Luo. Karena di tempat ini mereka bisa merasakan sesuatu yang disebut sebagai rumah. Boom. Ledakan terdengar di kejauhan. Bahkan gelombang itu sampai membuat tanah bergetar. Semua orang pun terkejut karena hal ini. Tapi Yunhai tampak menoleh ke arah Tuan Leng. Tuan Leng kini tersenyum dan dia berkata, tidak perlu khawatir. Ledakan itu pasti berasal dari para pengejar yang mencoba untuk menghancurkan formasi pertahanan. Tapi sayangnya, bahkan dengan kekuatan mereka semua, mereka tidak akan pernah bisa menghancurkan formasi ini. Tunggu, jumlah mereka semua bahkan lebih dari 100 orang dan mereka semua berada di ranah virtual. Jika ini dibiarkan, maka formasi pertahanan itu tidak akan bisa bertahan lama, kata Gijifu yang kini tampak khawatir. Tapi Tuan Leng dan Yunhai kini saling bertukar pandang dan kemudian mereka tertawa. Setelah itu Tuan Leng menatap semua orang dan berkata, tidak perlu khawatir, selama kalian ada di sini kalian akan aman. Lagi pula semuanya sudah sesuai dengan perhitungan dari kami. Karena sejak 3 bulan lalu kami telah memperbarui formasi pelindung kami. Setidaknya sekarang ada 18 titik formasi yang berada di atas tingkat 7 dan mereka diperkuat dengan batu roh suci. Bahkan dengan kekuatan 100 orang ahli di ranah virtual pun mereka tidak akan bisa menembusnya dengan mudah. Apalagi saat ini Tetua Li ada di sana
Dia yang mengendalikan formasi itu dan dia pasti akan membuat para pengejar itu kewalahan. Benarkah? 1 lawan 100 orang? Apa dia benar-benar mampu? Kini mereka tampak meragukan apa yang baru saja mereka dengar. Mereka juga semakin tidak percaya saat orang tua ini dengan santainya mengatakan semua itu. Dan mereka juga mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang tua ini? Kenapa dia bisa bicara begitu banyak? Semua ini wajar karena mereka belum mengetahui Tuan Leng. Maksudnya nama Tuan Leng, dia belum memperkenalkan diri. Jadi mereka tidak tahu kemampuan dari Tuan Leng. Dan setelah itu, Bai Jifu kemudian memberanikan dirinya dan kemudian berkata, "Maafkan kelancangan saya, tapi jika saya boleh bertanya, siapakah Anda sebenarnya?" Maafkan aku belum memperkenalkan diri. Aku adalah Leng Wuchang dari Kekaisaran Tianyu, kata Tuan Leng sambil tersenyum. Tunggu, jadi Anda adalah Tuan Leng Wuchang? Salah satu dari 3 bintang kebijaksanaan Tianyu. Tuan, saya benar-benar mengagumi Anda sejak lama, kata Bai Jifu dengan penuh antusias. Tuan Leng kini tampak tersenyum lalu kemudian melambaikan tangannya. Anda terlalu sopan. Sebagai seorang kultivator saya bahkan tidak ada apa-apanya di mata Anda. Satu-satunya yang bisa saya banggakan adalah kemampuan dalam menyusun strategi. Selama saya memiliki cukup bidak untuk digerakkan, maka orang tua ini bisa menaklukkan ratusan ahli di ranah virtual itu dengan mudah. Benar sekali, saya telah mendengar semua prestasi Anda. Sungguh sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda di sini. Saya tidak menyangka bahwa salah satu dari 3 bintang kebijaksanaan Tianyu rupanya adalah anggota dari keluarga Luo. Sungguh luar biasa, kata Bai Jifu dengan penuh kekaguman. Tuan Leng kini tersenyum dan dia kemudian berkata, dari informasi yang dikirimkan oleh Yao Ming, mereka yang mengejar kalian tidak memiliki pemimpin yang terorganisir. Jadi hanya tinggal menunggu waktu sampai mereka akhirnya nanti kelelahan. Kalian tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun. Kalian sekarang bisa beristirahat dengan tenang di tempat ini. Tunggu, Tuan Leng. Apakah tadi Anda menyebut Yao Ming? Apakah Yao Ming itu adalah murid dari tetua ke-7 dari lembah neraka di masa lalu? Tanya Bai Jifu dengan wajah terkejut. Oh, apakah Anda juga pernah mendengar nama dari Yao Ming? Kata Tuan Leng sambil sedikit tertawa. Tentu. Sebelumnya Yoguiki pernah datang ke sekte Moche kami dan membawa muridnya itu. Tapi sayang sekali kemampuan muridnya itu tidak terlalu bagus dan tidak memenuhi syarat untuk berada di sekte kami. Jadi pada akhirnya dia kembali ke Tianyu. Dan dari yang ku dengar, dia justru menjadi salah satu dari 3 bintang kebijaksanaan Tianyu. Dia menggantikan posisi dari gurunya. Jadi rupanya dia juga adalah bagian dari keluarga Luo. Oh, pantas saja. Perkembangan keluarga Luo sungguh sangat pesat hanya dalam beberapa tahun, kata Bai Jifu dengan penuh semangat. Mendengar ini Yun Hai dan Tuan Leng kini saling bertukar pandang dan mereka pun tertawa. Lalu setelah itu kemudian mereka beristirahat di sana selama 1/4 jam. Dan kemudian Yao Ming datang bersama dengan Tetua Li. Tuan Leng melihat kedatangan mereka dan kemudian dia bertanya, apakah sudah selesai? Kenapa kalian kembali begitu cepat? Apa kalian tidak berjaga-jaga jika mereka melancarkan serangan susulan? Itu tidak perlu. Seperti yang Anda katakan, kami telah membuat mereka kelelahan dan memaksa mereka mundur. Mereka tidak akan berani lagi datang ke tempat ini, jawab Yao Ming dengan santai. Oh, jadi kamu membiarkan mereka pergi begitu saja? Kenapa kalian tidak menghabisi mereka semua? Kata Tuan Leng sambil tersenyum. Benarkah Anda ingin kami menghabisi mereka semua? Bukankah jika itu terjadi maka kami akan mengacaukan semua rencana Anda? Karena itu kami sengaja hanya melukai 21 orang dari sekte Suantian dan membunuh 26 orang dari sekte Moche. Sedangkan untuk 65 orang dari sekte Tianxing, kami mengatakan bahwa kesepakatan antara keluarga Luo dan juga sekte Tianxing telah dibuat. Karena itu kami meminta mereka kembali tanpa perlawanan. Dan akhirnya
mereka pun pergi dengan patuh. Kata Yoming dengan santai. Oh, apakah kesepakatan itu memang sudah berhasil dilakukan? Tanya Tuan Leng. Saat ini aku tidak tahu, tapi cepat atau lambat kesepakatan itu pasti akan segera disepakati. Lagi pula mantan Perdana Menteri Kekaisaran sangatlah ahli dalam hal diplomasi. Jadi pada akhirnya dia pasti akan membuat kesepakatan itu diterima oleh Master Sekte Tianxing tanpa banyak fafifu. Yoming mengucapkan semua itu dengan begitu santai sambil menyeruput teh yang ada di tangannya. Mendengar itu, Tuan Leng pun tertawa dengan keras. Kamu memang benar, kemampuan orang tua itu memang tidak perlu diragukan lagi. Tunggu Tuan Leng, apa yang sedang Anda bicarakan? Tanya Yunhai yang masih samar dalam menangkap semua skema ini. Tuan Leng kini tersenyum dan kemudian membungkuk. Patriark, saat ini Steward Suge tengah dalam perjalanan di luar kekaisaran untuk mengurus beberapa urusan diplomasi. Dan sekitar 2 bulan lalu dia mengirimi saya surat kalau dia akan segera kembali. Wah, benarkah? Jadi Steward Suge akan segera kembali? Kata Yunhai dengan wajah gembira. Tuan Leng tersenyum dan kemudian dia berkata, sayangnya dia akan sedikit tertunda dalam perjalanan. Sebelumnya saya mengirimkan surat dan menceritakan semua yang akan terjadi di keluarga Luo. Karena itu saya memintanya untuk sedikit berjalan-jalan dan pergi ke Sekte Tianxing untuk mengurus beberapa hal. Apa? Sekte Tianxing? Semua orang yang ada di sana terkejut, kecuali Tuan Leng dan juga Yoming. Ya, Sekte Tianxing. Jadi, Tuan Bai, aku ingin sedikit merevisi kata-katamu sebelumnya. Bahwa keluarga Luo kami tidak hanya memiliki 2 dari 3 bintang kebijaksanaan Tianyu, tapi ketiganya adalah milik keluarga Luo kita. Lalu dengan kemampuan dari kami bertiga, kami akan pastikan bahwa kalian akan selamat dan semua akan dalam kendali dari keluarga Luo, kata Tuan Leng dengan penuh kebanggaan di wajahnya. Sedangkan Bai Jifu kini tampak terkejut dan sulit mempercayai semua itu. Dia kini benar-benar mengagumi keluarga Luo. Pondasi mereka benar-benar kokoh. Sungguh semua pengaturan ini sangatlah indah seperti sebuah mahakarya. Tidak heran kalau Suo Fan benar-benar mendambakan keluarga Luo. Sekarang kita akan berpindah ke sisi lain. Kini di sebuah aula kosong tampak 2 deret lilin di kiri dan kanan menerangi seluruh aula. Dan dari pintu masuk terdengar suara langkah kaki yang berjalan masuk. Sedangkan di ujungnya, seorang pria parubaya sedang menyesap secangkir teh. Lalu dengan senyum tipis dia kemudian berkata, siapa yang menyangka bahwa hari ini aku akan kedatangan tamu yang begitu terhormat. Pengurus rumah tangga dari keluarga pertama di Kekaisaran, orang yang sangat terkenal, Steward Suge. Dia yang bicara itu tidak lain adalah Master Sekte Ren Xiao Yun. Jadi apa yang membawa mantan Perdana Menteri Kekaisaran ini datang untuk mengunjungiku? Apa Anda pergi juga untuk melakukan urusan bisnis kali ini? Tanya Master Ren. Suge Changfeng tersenyum lalu dia kemudian membungkuk dan memberi hormat. Master Sekte Ren, kepala dari 3 pelindung Kekaisaran. Maafkan atas ketidaksopananku kali ini. Sebelumnya bahkan saat saya masih menjadi Perdana Menteri, saya tidak pernah bisa datang untuk mengunjungi Anda. Mohon Anda bisa memaklumi situasi saya pada saat itu. Tapi Master Ren kemudian menjawab, sejak awal urusan sekte dan kekaisaran itu tidak pernah berhubungan secara langsung. Karena itu, tidak pernah ada kewajiban untukmu datang mengunjungiku. Tapi karena itu juga aku sekarang menjadi penasaran. Ada angin apa sampai Steward Suge yang merupakan orang kepercayaan dari keluarga Luo datang ke tempatku? Suge Changfeng tidak bisa menahan senyuman di wajahnya. Lalu dia kemudian berkata tanpa ragu, saya benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari Master Sekte. Karena itu maka saya akan katakan yang sejujurnya. Hari ini saya datang karena ada sesuatu yang harus saya bicarakan dengan Master Sekte Ren.
"Oh, tentang apakah itu?" tanya Master Ren. Suge Changfeng kemudian menjawab, "Sesungguhnya saat ini para pemberontak dari Sekte Moche sedang berada di keluarga Luo kami. Dan kami ingin Sekte Tianxing melepaskan mereka dan membiarkan mereka tenang di dalam keluarga Luo kami." "Oh, bukankah itu permintaan yang terlalu arogan untuk kalian? Selain itu, bukankah kalian juga sudah mendengar kekacauan yang mereka sebabkan? Lantas kenapa kalian ingin menjaga para pemberontak itu? Apa kalian melakukan ini untuk mantan pengurus rumah tangga kalian?" tanya Master Ren. Tapi sesungguhnya pertanyaan ini bukanlah pertanyaan biasa, karena bahkan Suge Changfeng pun bisa merasakan bahwa dalam setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh Master Ren itu mengandung niat membunuh yang mengerikan. Tapi Suge Changfeng kini masih tetap tenang dan tanpa ragu dia berkata, "Benar sekali. Lagi pula itu adalah sesuatu hal yang wajar. Kami hanya ingin menjaga wajah dari mantan pengurus rumah tangga kami sebelumnya. Mereka adalah orang-orang dari Steward Zhuo, dan karena keluarga kami selalu menjunjung tinggi kebajikan dan keadilan, maka kami tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Ini adalah sikap yang diambil oleh patriark kami, dan kami juga tidak ingin merusak reputasi dari keluarga kami ini." Mendengar itu mata Master Ren tampak menyipit, lalu menatap Suge Changfeng dan berkata, "Jadi maksudmu keluarga Luomu ingin membantu para pemberontak ini hanya untuk mempertahankan reputasinya?" Mata Master Ren memadat dan tekanan dari niat membunuhnya kini menjadi semakin intens. Tapi Suge Changfeng berkata, "Tidak semua itu benar, karena bagaimanapun mereka adalah bawahan dari Steward Zhuo. Jadi kami pun menganggap bahwa mereka sebagai keluarga kami sendiri. Karena itu kami mengambil tindakan untuk menyelamatkan mereka. Lalu alasan yang lain adalah untuk mempertahankan reputasi dan nama baik kami sendiri. Bukankah itu adalah hal yang sederhana? Lagi pula, saat ini kekaisaran menjadi semakin makmur karena peran langsung dari keluarga Luo kami. Kami tumbuh menjadi semakin besar dalam waktu singkat. Dan karena itu kami juga membutuhkan banyak kekuatan saat ini. Sekarang mereka datang ke rumah kami dan kami menyambutnya sebagai keluarga. Tapi di sisi lain kami pun akhirnya mendapatkan kekuatan secara gratis. Jadi bagaimana mungkin keluarga Luo kami akan melewatkan kesempatan ini begitu saja?" Mendengar ini alis Master Ren tampak bergetar. Dia tidak menyangka bahwa jawaban dari Suge Changfeng itu seperti berjalan di atas sebuah benang yang tipis. Dia benar-benar ahli dalam melakukan diplomasi. Andai saja Suge Changfeng mengatakan kalau semua itu bukan karena Zovan, pasti saat ini kepalanya sudah jatuh di tanah. Ataupun jika mereka hanya mengatakan kalau itu demi keluarga Luo saja, maka Master Ren pun pasti akan menolaknya. Tapi Suge Changfeng sangat cerdik hingga dia bisa membuat opsi ketiga, di mana Master Ren pun kesulitan untuk menyangkalnya. Jadi pada akhirnya Master Ren hanya bisa menarik kembali niat membunuhnya dan menenangkan dirinya. Lagi pula Master Ren juga sadar bahwa keluarga Luo adalah pilar dari kekaisaran sekarang. Jadi jika dia membuat masalah dengan mereka, maka itu juga akan menyulitkan dirinya sendiri di masa depan. Karena itu Master Ren kemudian berkata lagi, "Jadi apa kalian melakukan semua ini hanya untuk nama baik keluarga Luo? Jika memang hanya itu, lantas kenapa kamu datang secara pribadi hanya untuk meminta pembebasan atas nama para pemberontak itu? Itu adalah permintaan yang sulit, apalagi aku sudah berjanji pada Master Sekte Moche untuk membantai mereka." Suge Changfeng menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata dengan ringan, "Master Sekte Ren, saya tidak pernah mengatakan bahwa ini hanya demi nama baik keluarga Luo saja. Karena jika memang hanya itu masalahnya, maka aku tidak akan datang ke tempat ini sendirian. Di balik semua itu, kami telah membulatkan suara dan memutuskan untuk memusnahkan Sekte Moche." "Apa kau gila? Keluarga kecil seperti kalian ingin memproklamirkan diri untuk menghancurkan salah satu dari sekte di Shisou? Steward Suge, apa kau sedang bercanda denganku?" Tampak kemarahan kembali muncul di mata Master Ren.
Apa kalian ingin melakukan semua ini untuk membalaskan dendam dari Zofan? Tanya Master Ren lagi. Dan mendengar ini Suge Changfeng pun tertawa. Master Ren, tindakan kami tidaklah sesederhana yang Anda pikirkan. Sejak awal keluarga Luo kami lebih suka perdamaian. Kami juga tidak ingin permusuhan dengan para pelindung dari Sekte Pelindung. Tapi Anda perlu tahu bahwa kami tetap saja tidak bisa berdamai dengan Sekte Moche. Kami tahu bahwa Sekte Moche sekarang dipimpin oleh Master Sekte yang mudah marah dan penuh dengan trik beracun. Dia tidak akan membiarkan orang yang akan menjadi batu sandungan hidup dengan damai. Apalagi kami sejak awal telah memiliki hubungan dekat dengan Steward Zhuo. Jadi pada akhirnya mereka juga pasti akan berusaha untuk mencabut rumput sampai ke akarnya. Karena itu kami tidak mungkin diam saja. Jika dia memiliki kemungkinan untuk menyingkirkan kami di masa depan, maka kamilah yang akan menyingkirkan dia terlebih dahulu. Saya yakin Anda pasti paham dengan situasi kami. Dan juga ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh dari musuh adalah teman. Dan para pemberontak kali ini telah menyimpan dendam pada Master Sekte Moche. Mereka bersumpah untuk menyingkirkan Sekte Moche di masa depan. Dan di sisi lain, bukankah Sekte Tianxing juga sangat membenci Sekte Moche? Karena mereka telah lancang menarik kalian ke bawah sampai terjatuh di 3 peringkat bawah. Bahkan saya pun yakin kalau Sekte Suantian masih menyimpan dendam pada mereka juga. Tidak hanya kalah dalam turnamen naga ganda, tapi Sekte Moche telah menyebabkan kehancuran dari Sekte Suantian. Karena itu, semua masalah ini berasal dari Sekte Moche. Dan selama mereka hancur, bukankah itu juga akan menjadi akhir dari semua masalah kita? Kata Suge Changfeng sambil tersenyum. Jadi itukah yang sejak awal kalian incar? Kata Master Ren sambil menghela nafas dan perlahan menurunkan kembali amarahnya. Sekarang Master Ren tahu bahwa yang mereka incar hanyalah Sekte Moche dan bukan Sekte Tianxing ataupun Sekte Suantian tentunya. Dan jika memang itu yang mereka incar, maka semuanya akan jauh lebih mudah. Tapi Master Ren tidak mungkin menyetujui semua itu dengan begitu saja. Dia masih harus membuat beberapa kesepakatan untuk masalah ini, supaya pada akhirnya dia bisa meraup keuntungan yang jauh lebih besar. Karena itu dia kini menatap Suge Changfeng dan berkata, "Tapi jika aku membiarkan mereka pergi pun, Sekte Moche tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Pada akhirnya mereka akan terus mengejar para pemberontak karena begitulah sifat dari Master Sekte Moche." Tentang itu Master Ren tidak perlu khawatir. Lagi pula siapa yang tidak tahu bahwa selama Sekte Tianxing membuka mulut, maka 2 sekte lainnya tidak akan berani melanggarnya. Puji Suge Changfeng. Mulut Suge Changfeng itu memang sungguh manis dan berbisa di saat yang bersamaan. Suge Changfeng kini menatap Master Ren dan melanjutkan. Selain itu, kita semua juga tahu bahwa Sekte Moche dan Sekte Suantian kini tidak ada bedanya dengan anjing mati. Mereka bahkan tidak layak untuk disebut sebagai bagian dari 3 sekte pelindung. Apalagi Sekte Moche. Mereka telah menyebabkan banyak kekacauan dan tidak berguna. Mereka sudah tidak memiliki kekuatan untuk melindungi kekaisaran sekarang. Karena itu keluarga kami juga tidak punya lagi alasan untuk memberikan pajak kepada mereka. Jadi jika Anda setuju dengan permintaan kami, maka kami akan memberikan 10% pajak yang seharusnya diterima oleh Sekte Moche kepada Sekte Tianxing untuk periode berikutnya. Mendengar ini mata Master Ren tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Jika itu memang benar terjadi, maka Sekte Tianxing akan mendapatkan lebih dari 20% pendapatan kekaisaran. Itu adalah sumber daya yang sangat besar dan itu bisa membuat Sekte Tianxing berkembang dengan pesat di masa depan. Tapi kini Master Ren masih harus sedikit berakting dan dia pun tampak menunjukkan kemarahannya. Omong kosong. Jika kalian melakukan itu, maka kalian sama saja dengan mengadu domba ketiga sekte pelindung. Stabilitas dari ketiga sekte pun akan benar-benar terguncang. Apalagi sebentar lagi Sekte Moche akan dinobatkan sebagai pemimpin dari 3 sekte tengah. Master Ren, potong Suge Changfeng.
Dia menatap Master Ren dan berkata dengan serius, "Apa Anda pikir peringkat Sekte Moche benar-benar sesuai dengan kemampuan mereka? Apa Anda pikir mereka layak untuk masuk jajaran 3 sekte tengah?" Mendengar ini Master Ren tidak bisa membantah lagi. Dia kini hanya bisa tertawa ketika mendengar semua itu. "Master Sekte Ren, saya akan menganggap respon Anda ini sebagai tanda persetujuan atas permintaan kami. Karena itu kami akan mulai menyiapkan pengaturan untuk pembayaran upeti di akhir tahun ini. Anda bisa menunggu hasilnya jika Anda memang mau," kata Sugeng Changfeng dengan senyum tipis di wajahnya. Master Ren benar-benar kehabisan kata-kata di hadapan Sugeng Changfeng, dan pada akhirnya dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Jika memang itu adalah kebijakan dari keluarga Luo, maka kami tidak akan bisa menolaknya. Karena itu kami berharap bahwa keluarga Luo akan bekerja lebih keras lagi di masa depan. Seluruh bisnis dari kekaisaran akan berpangku tangan pada kemampuan dari keluarga Luo. Dan oleh karena itu juga, kami Sekte Tianxing akan menjamin bahwa tidak akan ada sekte manapun yang akan mengacaukan wilayah kekaisaran ataupun mengganggu keluarga Luo. Tidak ada satupun dari 3 sekte pelindung yang akan membuat masalah di masa depan untuk kalian." Jika Master Sekte Ren memang sudah sepakat, maka saya ucapkan terima kasih atas semua pengertian ini. Dan dengan begini tugas saya telah selesai. Maka saya akan mohon undur diri untuk sekarang, kata Sugeng Changfeng sambil tersenyum. Dia kemudian berjalan dan meninggalkan aula itu. Master Sekte Ren kini menyaksikan sosok Sugeng Changfeng yang kini perlahan meninggalkan aula. Dia tampak mengangguk dan sangat gembira, seolah-olah dia baru saja mendapatkan bongkahan emas dalam jumlah yang banyak. Dengan begini maka sumber daya dari kekaisaran akan menjadi milik dari Sekte Tianxingku. Lalu 2 sekte lainnya sebentar lagi akan hancur dan mereka tidak akan bertahan lama, gumam Master Ren kini sambil menyeringai. Sebelumnya Master Ren sangat kesal dengan kehadiran dari Shofan, karena Shofan Sekte Tianxing sampai harus jatuh ke 3 sekte bawah. Tapi ternyata setelah semuanya terjadi, mereka justru mendapatkan banyak sekali keuntungan. Bahkan keuntungan ini jauh lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini sungguh adalah anugerah besar bagi Sekte Tianxing, pencapaian yang bahkan belum pernah mereka raih sebelumnya. Karena itu Master Ren kemudian memanggil pengawal untuk mengirimkan pesan pada 2 sekte lainnya dan juga pada semua pasukan dari Sekte Tianxing yang kini sedang melakukan pengejaran. Master Ren kemudian berkata, "Kirim pesan pada semua orang dari Sekte Tianxing supaya mereka segera kembali ke sekte. Lalu kirimkan juga pesan pada Sekte Moche dan Sekte Xuantian untuk tidak lagi menyentuh wilayah kekaisaran. Tindakan apapun yang mengganggu stabilitas dari kekaisaran akan langsung mendapatkan tindakan tegas dari Sekte Tianxing." "Baik," teriak pengawal itu, tapi kini dia tampak ragu dan tidak pergi dari sana. Master Ren melihat ini dan kemudian dia menatap pengawal itu lalu berkata, "Kenapa kamu masih belum juga pergi? Apa kau tidak mendengar perintahku?" Master Sekte, sebenarnya saat Anda sedang bicara dengan orang tua yang baru saja pergi itu, para tetua yang melakukan pengejaran ke Tianyu telah kembali. Tapi karena Anda sedang bicara serius, saya tidak berani untuk menyelanya." "Apa? Bagaimana bisa mereka kembali? Aku bahkan belum meminta mereka untuk kembali," kata Master Ren. Tapi pengawal itu tampak ragu-ragu dan kemudian dia berkata, "Master Sekte, menurut para tetua yang telah kembali itu, mereka sebelumnya diblokir oleh orang-orang dari keluarga Luo. Mereka tidak bisa menerobos masuk, bahkan orang-orang dari Sekte Moche pun dibunuh semua. Sedangkan mereka yang dari Sekte Xuantian berakhir terluka. Dalam posisi itu mereka bahkan tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Tapi mereka tidak ada yang terluka. Dan seseorang dari keluarga Luo mengatakan kalau mereka telah menerima pesan yang berisi bahwa semua pasukan dari Sekte Tianxing harus segera kembali ke sekte. Mereka mengatakan bahwa kesepakatan antara Sekte Tianxing dan juga keluarga Luo telah tercapai. Jadi pada akhirnya
mereka tidak dilukai dan mereka pun kembali tanpa banyak bertanya. Meski sebelumnya mereka tampak kebingungan, tapi pada akhirnya mereka hanya bisa kembali untuk memastikan perintah ini. Mendengar itu Master Ren tampak terkejut dan dia seolah tidak percaya ketika mendengar semua itu. Seolah-olah selama ini dia sedang berjalan di atas telapak tangan dari keluarga Luo. Sampai pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas dan bergumam. Orang-orang ini sungguh mengerikan. Bahkan mereka bisa memberikan keputusan sebelum kesepakatan terjadi. Sepertinya keluarga Luo benar-benar percaya pada kemampuan Zhuge Changfeng dalam hal bernegosiasi. Keluarga Luo sepertinya akan terus tumbuh dan menjadi semakin besar di masa depan. Melihat respon dari Master Ren, penjaga itu kini tampak bingung dan berkata, "Master Sekte, apakah slip Gyo ini masih perlu untuk dikirimkan?" "Tentu saja, kirimkan saja pesanku pada 2 sekte lainnya. Di masa depan, Sekte Tianxing akan bertanggung jawab untuk segala urusan dari kekaisaran, dan kedua sekte lainnya tidak diperkenankan untuk ikut campur," kata Master Ren dengan penuh ketegasan. "Siap," kata penjaga itu yang kemudian pergi. Kini Master Ren tinggal sendiri di aula besar itu, dan dia masih tampak bergumam. "Kali ini aku benar-benar diperdaya oleh keluarga Luo. Zhuge Changfeng, 1 dari 3 bintang kebijaksanaan Tianyu. Dia menyandang gelar itu bukan tanpa alasan." Dan sekarang kita akan berpindah, kita akan ikuti Zhuge Changfeng. Dia kini terus melakukan perjalanan untuk kembali menuju keluarga Luo selama 1 bulan penuh. Sampai akhirnya dia tiba di Gunung Angin Hitam. Zhuge Changfeng kini berjalan ke arah aula utama dari keluarga Luo, dan di sana sudah terlihat 2 orang yang menunggunya. Mereka tidak lain adalah Tuan Leng dan juga Yao Ming yang saat ini sedang minum teh bersama. Akhirnya Steward Zhuge telah kembali. Lantas bagaimana dengan hasilnya? Tiba-tiba terdengar suara Yunhai. Dia kini keluar dari aula bersama dengan Bai Jifu serta yang lainnya. Zhuge Changfeng pun menyeringai, lalu dia segera memberi hormat pada Yunhai. Dan saat dia hendak menjawab, Tuan Leng tiba-tiba menyerobot. "Patriark, lihat saja wajahnya yang memerah itu. Bukankah dari sana sudah terlihat hasilnya? Paling-paling dia gagal kali ini." "Tuan Leng, orang tua ini telah mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi negosiator di garis depan. Jadi bagaimana bisa kau begitu merendahkanku seperti itu? Apalagi kau dan Yao Ming justru malah menikmati teh seolah tidak ada yang terjadi. Sepertinya tugasmu menjadi jauh lebih ringan saat ini," kata Zhuge Changfeng dengan wajah kesal. "Memangnya kenapa? Lagi pula aku adalah ahli strategi dari keluarga Luo. Tidak ada yang bisa menandingiku dalam hal membuat strategi," kata Tuan Leng dengan penuh kebanggaan. "Ahli strategi kentut bau. Aku pun bisa melakukan itu jika aku mau. Lagi pula dalam hal negosiasi kau bahkan tidak pernah bisa mengalahkanku. Jika tidak, kau tidak akan pernah mengirimku untuk pergi ke Sekte Tianxing begitu saja. Karena jika kau sendiri yang pergi, pasti kepalamu sekarang sudah tergeletak di tanah," ejek Zhuge Changfeng. Melihat ini Yong Ming kemudian tertawa terbahak-bahak. Kalian orang tua, kalian terus saja berdebat satu sama lain. Kita adalah 3 bintang kebijaksanaan Tianyu. Tuan Leng adalah ahli dalam hal menyusun strategi, sedangkan Steward Zhuge adalah ahli dalam diplomasi, dan aku adalah ahlinya dalam siasat militer. Kita adalah yang terbaik di bidang kita masing-masing, jadi tidak perlu membandingkan satu sama lain." Mendengar itu Tuan Leng menjadi kesal. Bocah bau, sepertinya kau ingin bergabung dengan orang tua ini dan melawanku. Menyedihkan. Sekarang Steward Zhuge, apakah kesepakatan itu telah berhasil? Apa kau juga telah berhasil memotong pendapatan dari Sekte Moche? Apakah kau masih perlu bertanya akan sesuatu hal yang sudah jelas? Jawab Zhuge Changfeng dengan wajah kesal. Jika memang begitu, maka semua rencana telah berjalan sesuai dengan yang kubayangkan. Karena Sekte Moche telah berani menyentuh kita, maka mereka juga harus bersiap dengan semua konsekuensinya. Kita akan mengadu domba Sekte Moche dengan Sekte Tianxing.
Dan dengan begini mereka akan mengalami kemunduran dalam beberapa waktu, kata Tuan Leng sambil menyeringai. Benarkah? Apa semua yang ku dengar itu adalah kebenaran, Steward Suge? Tanya Yunhai dengan penuh semangat. Suge Changfeng segera mengangguk dan kemudian sambil tertawa dia berkata, tentu saja Patriark, Anda tidak perlu mengkhawatirkan masalah sepele seperti ini. Bahkan masalah ini jauh lebih sederhana daripada Ark Kekaisaran. Lagi pula sejak awal 3 sekte pelindung bukanlah masalah besar untuk kita. Sekarang kita tahu tujuan dari sekte Tianxing dan kita bisa memanfaatkan mereka untuk menekan sekte Moche tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Leng Wuchang pun menyeringai. Mengalihkan 10% pendapatan sekte Moche ke sekte Tianxing adalah cara yang paling masuk akal. Sekte Moche akan tertekan dan sekte Tianxing akan merasa berkuasa. Dengan begini pada akhirnya sekte Moche bahkan tidak layak lagi disebut sebagai sekte pelindung kekaisaran. Sekarang aku yakin jika Xie Wuyue mendengar berita ini dia pasti akan kebakaran jenggot. Yang perlu kau ingat bahwa semua negosiasi ini tidak akan berhasil tanpa aku, kata Suge Changfeng sambil menyombongkan dirinya. Orang tua bangsat, kata Tuan Leng sambil marah-marah. Sedangkan Yunhai kini tampak sangat bahagia melihat keakraban dari ketiga orang ini, apalagi kinerja mereka tidak perlu diragukan lagi. Sedangkan Bai Jifu yang melihat semua ini benar-benar tercengang. 3 bintang kebijaksanaan Tian Yu sungguh mengerikan. Mereka bahkan membicarakan masalah yang begitu besar dengan begitu santainya. Bahkan mereka saling melempar candaan satu sama lain. Ini sungguh-sungguh sulit untuk dipercaya. Yunhai kemudian menarik nafas dan berkata, baiklah, sekarang kita juga harus mempersiapkan diri untuk membalaskan dendam Kak Sofan. Mendengar ini ketiga orang itu segera menjadi serius dan menatap Yunhai. Atmosfer di sekitar mereka pun kini menjadi semakin serius. Mereka benar-benar menempatkan Sofan di tempat yang tertinggi dan balas dendam ini bukanlah sesuatu hal yang sepele. Karena itu mereka pun akhirnya berhenti bercanda. Tuan Leng kemudian berkata, menurut mata-mata yang baru saja kembali, tempat di mana Steward Zuo diserang telah menjadi abu, dan sepertinya tidak ada yang bisa selamat dari tempat itu. Saya tidak yakin kenapa sekte Tiandi sampai bertindak sejauh ini untuk Steward Zuo. Apapun alasan mereka, mereka telah berani menyentuh Steward Zuo. Bahkan jika mereka mantan 3 sekte atas pun, aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Sekarang kita harus segera mempersiapkan diri kita, kata Suge Changfeng. Tunggu. Apa kalian benar-benar ingin membalas dendam? Mereka adalah sekte yang telah berada di 3 peringkat atas selama ribuan tahun. Kekuatan mereka tidaklah bisa diremehkan, kata Bai Jifu memotong. Mata Yunhai memadat. Tidak peduli siapapun dia, jika mereka berani menyentuh keluargaku, maka mereka harus membayarnya. Ini adalah prinsip dari keluarga Luoku, kata Yunhai tanpa keraguan sedikit pun. Dan melihat ini, Bai Jifu sampai menelan ludahnya. Dia tidak menyangka bahwa mereka semua akan melangkah sejauh ini untuk Sofan. Karena itu, tidak ada alasan lagi untuknya ragu. Karena itu juga Bai Jifu kemudian berkata, jika memang demikian, maka izinkan saya untuk ikut ambil bagian dalam rencana ini. Semua orang pun kini tampak serius dan mereka mulai bersiap untuk perang besar di masa depan. So, sekian dulu spoileran kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.